Memandang dengan mata bisa menghasilkan pahala yang banyak. Kalian menghasilkan pahala banyak dengan mata. Baca Quran, baca kitab dengan niat ibadah, dengan niat belajar, dengan saat itu ibadah juga. Ya, melihat teman kalian dengan perasaan ta'dim, ya, itu juga ibadah, rahmat. Maka itu juga ibadah. Juga dengan mata, ya, seseorang juga dengan mata bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Paham? Lihat langit. Ya Allah, langit begitu luas, begitu indah dengan bintang-bintangnya, dengan bulannya, dengan mataharinya. Apakah ada makhluk, ada manusia, ada orang yang bisa menciptakan langit? Ada. Nggak mungkin langit itu tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat sambil mengambil pelajaran, merenungkan tentang ciptaan Allah. Ibadah apa enggak? Ibadah. Ya, melihat langit dengan tafakkur itu ibadah. Melihat langit di waktu baca doa setelah wuduk, ibadah apa enggak? Setelah wuduk selesai kita dianjurkan baca apa? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu. Itu syahadaten, dianjurkan dibaca sambil melihat ke arah langit kalau dia memungkinkan melihat ke arah langit. Maka jadi apa? Jadi ibadah. Di waktu sholat melihat ke arah langit ke atas, maka jadi apa? Makruh. Nah, berarti melihat ke langit bukan selalu ibadah, tapi juga bisa berubah menjadi makruh. Kalau di saat sholat menjadi makruh. Kalau di saat doa setelah wuduk menjadi sunnah, atau melihat langit untuk tafakur menjadi sunnah. Selain itu melihat langit menjadi mubah. Mubah artinya mau dilakukan ditinggalkan sama aja. Nah, ini contoh mata. Begitu juga bisa ibadah dengan anggota badan yang lain, termasuk telinga aja. Telinga bisa digunakan ibadah. Ibadah apa dengan telinga? Hah? Mendengarkan? Mendengarkan apa? Ya, mendengarkan pelajaran ilmu juga ibadah. Kalian mendengarkan pelajaran pakai telinga apa kaki? Nah, telinga. Berarti gunakan telinga untuk mendengarkan pelajaran, ibadah enggak? Ibadah. Mendengarkan juga, apalagi menjadi ibadah? Al-Quran. Teman kalian di sebelah kalian baca Quran ini, teman kalian. Kalian enggak usah baca Quran. Cukup dengarkan aja. Maka kalian yang mendengarkan teman kalian baca Al-Quran dapat apa? Pahala. Al-Qari' wal mustami' syarikani fil ajar. Orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, dua-duanya sama dapat pahala. Jadi banyak orang yang meremehkan ini. Kalau ada orang baca Quran, maka kalian kalau nggak ada kerjaan yang lain, gunakan untuk mendengar. Gunakan waktu tersebut untuk mendengar. Kalian sama baca Quran, butuh tenaga, ya, butuh lidah, sibuk membaca. Kalian nggak usah sibuk, tenang aja, santai, dengerin aja. Tapi dapat pahalanya sama. Enak enggak? Enak, cuma dengerin aja. Sama seperti belajar. Belajar, kalian menggunakan telinga untuk mendengar, ya kan? Dan ustadznya yang mengajar bukan hanya capek ya dengan anggota badannya, tapi khususnya dengan tenggorokannya, lisannya, lidahnya, ngomong-ngomong terus 1 jam. Capek enggak? Kalian enak mendengar. Tapi enaknya kalian pahalanya sama, padahal gurunya lebih capek, tapi pahalanya sama. Tinggal gunakan telinga untuk mendengar, konsentrasi. Jangan bercanda, jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan juga ngomong. Kalau menoleh kanan kiri berarti itu enggak adab, ya, berarti itu enggak menghormati guru, berarti enggak menghormati kitab, enggak menghormati ilmu, apalagi di masjid tidak menghormati masjid. Maka
Kalau kalian nggak paham dengan apa yang diajarkan, minimal adab duduk di depan guru. Adab dengan menandang, adab dengan khusyuk, adab mendengar, adab mencatat. Walaupun kalian tidak paham semuanya, maka kalian lebih baik daripada yang duduk noleh kanan, noleh kiri, ngomong sini, ngomong sana. Ini nggak adab. Kalau nggak adab, nggak berkah. Nah, paham? Jadi telinga gunakan untuk mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka apa katanya Allah? Fastami'u. Apa artinya fastami'u? Sami'a yasma'u, sam'an artinya. Apa bedanya? Istama'a yastami'u. Istima'an. Apa bedanya? Kalau sami'a mendengar sengaja atau tidak sengaja. Kalau istama'a mendengar dengan sengaja dan konsentrasi. Artinya apa? Kalau dibacakan Quran, dibacakan khutbah, dibacakan pelajaran, maka mendengar dengan konsentrasi. Itu perintah Allah. Fastami'u, wajib hukumnya. Ketika khutbah Jumat, wajib apa anda mendengar? Wajib, nggak boleh khutbah Jumat tapi kalian nggak mendengar, hukumnya dosa. Wajib mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, bahkan ahli tafsir mengatakan Quran ini yang dimaksud adalah khutbah Jumat. Fahimtum? Nah, kalau ada yang mendengar khutbah Jumat tapi dia tidak konsentrasi mendengar, ditegur, diingatkan jangan sampai ada atau terjadilah lagi. Fahimtum? Nah, kemudian juga bisa kita gunakan tangan. Oh, banyak tangan ini fungsinya untuk ibadah, mendapatkan pahala. Kalau orang punya modal uang bisa mendatangkan keuntungan, kita pisah modal anggota badan tapi bisa mendapatkan keuntungan pahala. Tangan, oh bisa banyak tangan. Tangan digunakan untuk apa? Untuk kita sholat, untuk kita membawa Al-Quran, untuk kita bersalaman dengan saudara kita, atau kita gunakan untuk apa? Memberi, berbagi. Kita gunakan tangan kita membantu orang lain. Ya, kita gunakan juga tangan kita apa lagi? Apa? Ya, digunakan misalnya beribadah, mengintung zikir kita, semuanya menjadi ibadah dengan tangan. Kaki digunakan untuk kemana? Ke masjid, ke kelas, ke tempat ibadah, ke majelis-majelis ibadah. Anggota badan semuanya itu bisa menghasilkan pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur, alhamdulillah anggota badan kita sehat wa'afiat, alhamdulillah, syukur sama Allah. Kenapa? Supaya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Kalau enggak syukur, nikmatnya akan dicabut sama Allah. Sekarang kita sehat, kita enggak syukur, besok bisa jadi kita anggota badan kita sehat walafiat, enggak ada cacat. Bisa jadi kalau enggak syukur, minggu depan cacat atau ada sesuatu yang terjadi dengan anggota badan kita. Na'udzubillahi min. Makanya dikatakan oleh ulama, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah nikmat itu, jangan sampai hilang. Dengan cara apa menjaganya? Gunakan untuk yang baik-baik. Maka ketahuilah fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat-maksiat itu bisa mencabut kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya zahirnya takwa.